Problemnya adalah kalau misalnya ini rata-rata problem teman-teman kenapa kok nggak laku ya? Karena mereka itu nggak ketemu. Intinya tuh nggak ketemu dengan calon target market yang pas. Oke, jualannya bagus, jualannya murah, produknya bagus banget. Produknya pokoknya bagus banget lah. Dan mereka pikir, si penjualnya ini pikir bahwa produk ini pasti bakalan banyak yang beli kayak gitu. Masalahnya adalah di nomor 2. Kita nggak ketemu atau produk kita itu nggak ditemukan oleh target market yang pas. Kayak gitu. Halo guys, kali ini aku akan share gimana caranya biar kita itu bisa dapat buyer atau dapat pesanan langsung 10.000 pesanan hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi aku mau cerita sedikit pengalamanku sebelumnya bahwa aku pernah mendapatkan waktu itu aku jualan makanan ya, keripik tempe. Tapi ini bisa kalian terapkan di berbagai jenis produk. Misalnya kalian jualan baju juga bisa, dan aku bisa mendapatkan 10.000 pesanan. Bukan 10.000, maksudnya satu pesanan tapi mereka itu pesan 10.000 buah atau 10.000 pieces atau 10.000 produk hanya dalam waktu 1 bulan saat aku mulai usaha atau mulai bisnis. Gimana caranya? Jadi dalam marketing itu sebenarnya kita itu cuman hanya perlu 3 hal. Yang pertama adalah produk yang diminati. Yang kedua adalah kita hadirkan produk itu ke target market yang pas. Kemudian yang ketiga, kita kasih alasan mereka kenapa harus beli saat ini juga. Cuman itu doang, 3 itu doang. Nah, pada waktu dulu aku memulai dengan mencari produk. Jujur aku tidak produksi. Aku mulai mencari supplier. Oke. Mungkin teman-teman kalau misalnya mencari supplier itu pilih-pilih dan sebagainya. Jujur aku dulu nggak pilih-pilih. Malah suppliernya yang milih aku. Kayak gitu. Jadi aku datangi semua supplier. Aku tanyain semua supplier. Kalau misalnya kalian sebagai dropshipper ya, kalian nggak punya modal, ya kalian kan cari supplier. Dan kalian itu kalau bisa tuh tanyain supplier. Jadi jangan, wah supplier ini kayak gini, supplier ini kayak gini. Enggak, kalau misalnya kalian sudah menentukan nih, katakanlah pengen jualan apa, sepatu, pengen jualan tas, pengen jualan makanan, kalian tanyain ke semua supplier itu. Tanyain, bisa dropship gak? Produknya kayak gimana? Kemudian detailnya seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Keunggulannya seperti apa? Bisa kasih harga murah nggak? Bisa. Waktu itu karena aku offline jualnya, jadi kirim sendiri bisa nggak? Pakai kargo sendiri katakanlah. Kemudian produksinya ini berapa pieces per hari? Kayak gitu. Nah, itu aku tanyakan secara detail dan sebagainya, kelebihannya apa, bisa kayak gimana waktu itu karena keunggulannya ada di rasa. Jadi rasanya ada berapa macam, bisa rasa-rasa apa aja, kemudian apakah ini bisa tahan lama, kalau misalnya renyahnya itu bisa tahan lama, kayak gitu. Nah, itu aku tanyakan secara detail banget ke supplier. Dan memang kebanyakan supplier menolak. Kebanyakan supplier nggak percaya. Kebanyakan supplier ya kayak gitu. Memang kalau misalnya kita nyari supplier, beda kalau misalnya kita langsung comot ya. Kadang-kadang teman-teman ini kalau misalnya cari supplier itu pokoknya cari produk itu kan di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, terus nggak ngomong sama suppliernya, tiba-tiba langsung ambil fotonya gitu aja. Banyak yang kayak gitu. Makanya kenapa banyak yang nggak laku, kemudian nggak sukses jualannya ya karena mereka nggak ngomong ke suppliernya. Mereka cuman comot gambarnya doang terus kemudian jualan sendiri gitu, mandiri gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisnis itu, apalagi kita bisnis sama supplier ya, supplier itu partner bisnis kita, bukan lawan kita. Supplier itu partner bisnisnya kita. Kalau misalnya kita jualan, katakanlah kita laku, toh laku-lakunya kita itu juga keuntungan bagi supplier, iya kan? Jadi kita nggak perlu takut bersaing dengan supplier. Supplier itu partner bisnis kita. Dan mungkin ada beberapa yang tanya bahwa apakah kita harus ngasih tahu supplier kalau kita dropship? Ya iya dong, kita harus ngasih tahu. Kita harus ngasih tahu bahwa Kak, bahkan kita tanya pada waktu awal gitu, Kak, saya mau dropship produknya Kakak. Produk ini katakanlah, saya mau dropship, toko saya namanya ini. Saya nanti jualan di Shopee, di Tokopedia, di Instagram, di mana kayak gitu. Nah, boleh nggak saya dropship produk ini? Terus apa kelebihannya produk ini? Kemudian ya kayak aku dulu, produksinya berapa pieces per hari, stoknya ada berapa, keunggulannya apa,
Kalau ngirim itu di hari yang sama atau seperti apa? Kayak gitu, tanyakan secara detail seperti itu. Nah, itu setelah aku sudah menemukan produknya. Kalau misalnya kita jualan di katakanlah target orang-orang umum ya, target orang-orang umum itu biasanya kita jualannya di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di Blibli kayak gitulah ya. Kita jualan di Instagram dan sebagainya itu. Tapi aku dulu beda. Aku dulu nggak jualan ke orang-orang umum, tapi aku jualan ke orang-orang yang belum mengerti tentang jual beli online. Belum mengerti banyak ya tentang marketplace, tentang Shopee, tentang Tokopedia, karena ada banyak sekali orang di Indonesia yang belum mengerti itu, tapi mereka itu butuh barang. Ya nggak? Mungkin tetangga kalian bisa ngelihat lah, mungkin tetangga kalian, kemudian teman kalian itu cara beli barang di Shopee aja mereka nggak tahu. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak hanya orang-orang yang ada di Shopee yang bisa kita jualin, enggak. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang nggak ngerti itu butuh produk kita. Misalnya kita jualan sepatu atau jualan apa, butuh kayak gitu. Nah, mereka ada di mana? Kenapa mereka nggak tahu cara beli di Shopee, cara beli di ini? Mungkin mereka masih sebatas atau mentoknya itu di sosial media. Misalnya kalau aku pakainya Facebook. Jadi aku nggak promosi di Shopee, aku nggak promosi di Tokopedia, aku nggak promosi di Instagram, nggak. Aku promosi di Facebook. Kenapa Facebook? Nah, kalau dulu anak-anak milenial itu pindahnya kan ke Instagram, anak-anak milenial, gitu kan, anak-anak muda dan sebagainya. Tapi yang ada di Facebook ini masih banyak, kayak gitu. Yang ada di Facebook ini masih banyak, makanya aku fokuskan 100% ke Facebook. Aku nggak hanya jualan ya, aku bikin artikel, aku bikin dan aku juga ada blog juga sih sebenarnya. Tapi fokus utamanya di Facebook ya. Aku bikin artikel, tulisan-tulisan tentang manfaat. Waktu itu kan jualan keripik tempe, aku kasih manfaat tempe itu kayak gimana, cara bikin tempe yang enak itu kayak gimana, kemudian tempe itu berasal dari seperti apa, cara pembuatannya kayak gimana, kemudian keripik tempe itu manfaatnya apa, kemudian proses masaknya kayak gimana, kemudian ada varian-varian rasa apa saja di keripik tempe itu, kayak gitu. Pokoknya nggak hanya jualan, karena namanya juga sosial media itu untuk bersosialisasi. Dan kalau misalnya kita jualan itu ibaratnya kita akan dianggap kayak, wah ini mah jualan doang kayak gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu ada yang melihat postinganku, ada yang melihat ya mungkin membaca artikelku dan sebagainya. Tiba-tiba dia chat, dia mau pesan 10.000 produk. Itu baru 1 bulan aku jualan. Maksudnya 1 bulan setelah aku nulis itu ya, itu langsung ada pesanan 10.000 produk. Itu waktu itu dari kalau nggak salah Semarang, kalau nggak salah pokoknya di Sumatera kayak gitu. Sedangkan aku waktu itu ada di Malang, Jawa Timur. Dari Jawa Timur ke Palembang kalau nggak salah ya Palembang ya, aku lupa pokoknya daerah Sumatera lah ya, Sumatera Selatan lah kayak gitu. Itu kan jauh banget. Nah, untungnya supplierku ini itu bisa untuk mengirimkan barangnya. Hanya saja untuk produksinya itu nggak cukup. Karena memang waktu itu aku nggak expect bakal dapat pesanan langsung 10.000 produk kayak gitu. Dan waktu itu aku dikasih waktu kalau nggak salah 7 hari. Seperti itu. Nah kan kapasitas produksiku nggak bisa. Aku tanya ternyata nggak bisa. Maksimal kalau nggak salah 1.000 pieces, 1.000. Waktu itu 100 graman ya. Jadi ada makanan. Jadi keripik tempe itu 100 gram kayak gitu dibungkus dengan rasa-rasa itu maksimal 1.000 per harinya. Nah kalau misalkan 1.000 per hari berarti aku butuh 10 hari untuk memproduksi itu. Belum lagi pesanan-pesanan yang lain gitu kan, yang cuman satu-satu, cuman yang ini supply di warung juga pada waktu itu. Jadi nggak bisa, pada waktu itu nggak bisa. Dan pada waktu negosiasi ongkos kirimnya juga ternyata aku salah karena aku nggak mensubsidi ongkos kirimnya. Jadi waktu itu transaksinya memang gagal atau nggak terjadi gitu, karena ya emang itu kesalahanku karena aku waktu itu baru mulai bisnis gitu. Jadi aku nggak ngerti cara negosiasi kayak gimana, cara mengakali
ongkos kirim itu kayak gimana. Padahal waktu itu dulu ongkos kirimnya kalau nggak salah 2 jutaan. 2 jutaan ongkos kirimnya doang. 2 jutaan. Makanya si buyernya itu nggak mau karena ya itu udah mahal duluan. Padahal kalau misalnya transaksi itu berhasil, mereka itu akan apa istilahnya, pesan terus ke kita. Ya gitu. Nah, dari situ aku belajar bahwa ini mungkin jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Kalau misalnya kita itu bisnis, jangan ngambil keuntungan gede di awalnya. Jangan langsung ada pembeli, aku ngambil untung segede-gedenya lah, mumpung dia beli gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Pikirkan jangka panjang. Kalau bisa subsidi ya subsidi. Kita untung dikit nggak masalah. Yang penting nanti kita bisa dapat pesanan terus. Kayak gitu. Jadi menjaga kepercayaan customer itu penting daripada kita mengambil keuntungan besar di awal. Karena itu tadi, kalau misalnya customer itu puas, manfaatnya banyak loh. Kalau misalnya kita nggak ngambil untung di awal, oke, katakanlah misalnya untung kita cuman 100.000, katakanlah ya, cuman 100.000. Tapi kalau misalnya orang itu beli terus dan orang itu merekomendasikan ke temennya, 100.000 itu kali loh. Misalnya dia beli 5 kali, berarti 5 kali 100.000 ada 500.000. Terus ngajak temennya beli juga 5 kali juga, berarti kita sudah dapat 1 juta. Daripada kita awal-awal sudah langsung naikkan harga setinggi-tingginya misalnya, terus kita dapat untung 500.000 sekali doang. Lebih besar yang mana? Apalagi banyak sekali orang yang, mungkin kalian juga sadar gitu kan, banyak orang yang nyari barang-barang yang murah gitu kan. Kalau misalnya kita ngambil untung gede ya nggak akan laku, nggak akan bersaing dengan toko-toko lain kayak gitu. Nah, saranku buat teman-teman adalah kalau misalnya teman-teman jualan itu jangan hanya mengandalkan ibaratnya satu platform. Jangan hanya mengandalkan satu platform. Kalau pengen dapat orderan, kalau pengen dapat buyer atau pembeli itu kalian harus tahu pembelinya itu ada di mana. Misalnya kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa di Shopee atau di Tokopedia, misalnya teman-teman adalah toko baru. Teman-teman jualan di Shopee, Tokopedia. Kalau teman-teman ngerasa bahwa Shopee atau Tokopedia itu saingannya ketat, ya jangan promosi di sana, promosi di tempat lain. Oke, kita optimasi di sana, kita optimasi SEO-nya, kita optimasi gambarnya, kita optimasi deskripsinya, kita optimasi, nggak masalah. Tapi kita perlu promosi di tempat lain, misalnya di sosial media, di Instagram katakanlah. Kita posting foto-foto juga, posting info juga, karena Instagram sosial media, jadi kita posting info-info, video-video viral dan sebagainya. Di Instagram masih sepi juga, ya udah kita pakai Facebook, kita pakai Twitter, kita bikin blog katakanlah, bikin artikel, kemudian kita ngarah ke TikTok katakanlah. Atau kalau misalnya punya modal ya kita ngiklan. Problemnya adalah kalau misalnya ini rata-rata problem teman-teman kenapa kok nggak laku ya, karena mereka itu nggak ketemu. Intinya tuh nggak ketemu dengan calon target market yang pas. Oke, jualannya bagus, jualannya murah, produknya bagus banget, produknya pokoknya bagus banget lah. Dan mereka pikir, si penjualnya ini pikir bahwa produk ini pasti bakalan banyak yang beli kayak gitu. Masalahnya adalah di nomor 2, kita nggak ketemu atau produk kita itu nggak ditemukan oleh target market yang pas kayak gitu. Jadi kita promosinya itu ngasal. Misalnya kita promosi di Instagram, coba lihat follower Instagram kita itu ada berapa. Kalau misalnya, dan itu cocok nggak dengan target market kita. Misal apakah follower di Instagram kita itu rata-rata atau mostly katakanlah orang-orang yang udah 30 tahun ke atas katakanlah, atau orang-orang yang 40 tahun ke atas umurnya ya. Tapi yang produk yang kita jual itu produk-produk buat anak muda, anak 20 tahunan kayak gitu. Ya nggak cocok gitu loh, nggak laku. Makanya kamu promosi segencar apapun di Instagram ya nggak laku gitu loh. Nah, kalau misalnya katakanlah di chat, di grup WhatsApp katakanlah, kalian promosi sebar-sebar link kayak gitu, tapi di grup WhatsApp itu isinya itu bukan target market. Misalnya di grup WhatsApp itu adalah grup WhatsApp katakanlah emak-emak atau cewek-cewek lah. Kalian jualan produk buat cowok atau skincare cowok, sepatu cowok dan sebagainya, ya gak laku. Salah target marketnya. Makanya kenapa banyak teman-teman yang udah usahanya gede banget, udah promosi kemana-mana tapi gak ada yang beli.
Itu kenapa ya? Karena nggak ketemu target market yang pas gitu loh. Nah, iklan pun juga seperti itu. Kalau misalnya kita ngiklan, itu nggak sekedar ngiklan doang, nggak sekedar kita bayar Google atau bayar Facebook buat ngiklan gitu. Enggak, kita tetap perlu nyari target market. Kalau misalnya kalian pernah ngiklan di Facebook, katakanlah ya, Facebook Ads atau Instagram Ads sama aja. Nah, itu kalian kan ditanyain target pemirsa. Kalau kalian pernah iklan di Facebook ya, kan ada target pemirsa. Nah, itu kan ada umurnya berapa. Ya kan, berapa sampai berapa, lokasinya di mana, kemudian ada minatnya apa, minat atau bakat, bukan minat atau minatnya apa, sukanya apa, hobinya apa, kayak gitu kan. Nah, karena itu memang harus kita tahu target market kita seperti apa. Misalnya kita jualan sepatu cowok, ya udah kita jualan sepatu cowok untuk outdoor katakanlah, ya udah kita nyasar umur berapa, di mana, kemudian jenis kelaminnya cowok. Jangan promosi ke cewek, karena kita jualan buat cowok. Kemudian minatnya berarti traveling, naik gunung, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus target market yang bener-bener ini, bener-bener pas. Jadi jangan hanya mengandalkan marketplace. Apalagi kalian toko baru, dan saat ini itu udah banyak sekali persaingan di marketplace. So, saranku, ketahui atau kenali target market kalian, dan kalian promosi di semua platform, dan pastikan di platform itu ada target market kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.